software utama untuk mengamankan, dan kalau saya sebutkan softwarenya pasti Mas BW juga pasti akan tersenyum. Maksudnya apa? Karena namanya Windows Defender. Windows yang biasanya dipakai untuk PC. Masya Allah. Yang biasanya dipakai untuk personal komputer. Kalaupun dipakai untuk Office, dia biasanya dipakai untuk SOHO, Small Office, Home Office. Ini negara, Mas. Masa pakai Windows Defender untuk mengamankannya? Sekarang kalau dikatakan pemerintah itu, sekali dalam tahap pemulihan, senyum Mas saya. Bohong ini. Ini bukan pemulihan. Dan pemerintah jangan santai bilang aman data kita. Enggak aman. Data itu pasti. Saya udah bilang pasti udah diambil. Enggak mungkin pencuri masuk, lihat berangkas, kemudian dia enggak mengcopy isinya. Topet, Tokopedia dulu dibuka. Ya toh. Artinya mereka juga nggak aman-aman. Nggak aman juga. Cuman kan dulu hackernya susah. Kerjainnya harus satu persatu kan. Recehan kan dulu ngerjain. Sekarang kan enak banget ya. Kena babonnya. Kena babonnya selesai. Dan babonnya cuma pakai Windows Defender. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menghidupkan, memperluas, dan meninggikan kewarasan. Kewarasan itu jadi penting di tengah situasi yang kian rumit, sulit, dan entah ujungnya sampai di mana. Alhamdulillah hari ini ada punggawa kewarasannya, orang yang sudah dikenal publik dan melintang dalam berbagai talk show. Roy Suryo, apa kabar Mas? Alhamdulillah Kang Mas, baik. Terima kasih. Ya. Ini saya saking komitmennya mau ketemu Mas Roy Suryo, ya, harus naik ojek luar menerabas biasa. hujan. Hari ini nggak tahu ya, macetnya luar biasa. Macetnya luar biasa. Kayak data macetnya. Kalau data bukan macet, hilang katanya. Iya, itu silakan. Kita masih diskusi mengenai PDN, Pusat Data Nasional. Ya. Sudah 8 hari. Betul, sampai hari tanggal ini. 20 dan pemerintah katanya sudah lempar handuk. Betul. Sebenarnya sudah 9 hari kalau dihitung pertama kali intrudernya diketahui masuk. Karena 19.30 malam sebelum jam 00 kan diakuinya kan baru jam 4 pagi. Tapi sebelumnya sebenarnya tengah malam itu sudah ada 3 kali dicoba masuk. Ya, yang masuk. Bahkan sebelum jam 12 itu software utama untuk mengamankan, dan kalau saya sebutkan softwarenya pasti Mas BW juga pasti akan tersenyum. Maksudnya apa? Karena namanya Windows Defender. Itu artinya Windows open source. Bukan, justru enggak. Windows yang biasanya dipakai untuk PC. Masya Allah. Yang biasanya dipakai untuk personal komputer. Kalaupun dipakai untuk Office, dia biasanya dipakai untuk SOHO, Small Office, Home Office. Ini negara, Mas. Masa pakai Windows Defender untuk mengamankannya? Jadi operating system yang ada itu macam-macam. Ada juga Linux-nya, ada juga open source-nya. Tapi untuk proteksi keamanannya, nah itu nanti ada sejarahnya. Kenapa kok pakai Windows itu? Jadi ternyata hanya pakai Windows Defender. Kalau gitu sebenarnya kenapa sih kita seceroboh itu? Nah, kalau seceroboh ini belum banyak yang bahas ya gitu. Bahkan TV pun nggak mau bahas gitu. Tapi saya yakin kalau jenengan mau bahas. Karena sebenarnya gini, ini kan proyek mercusuar. Pada era pemerintahan Pak Jokowi, ya gitu. Jadi inginnya beliau itu menyebutnya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini nggak ada hubungan dengan SPBU loh, mirip-mirip ya. Nah, terus inginnya adalah Satu Data Indonesia (SDI). Konsep itu bagus, konsep itu canggih, konsep itu futuristik. Tapi kemudian, nah ini kejar tayangnya terjadi. Kan kita tahu banyak banget kan proyek kejar tayang. Ada IKN, ada apalah kereta cepat lah, gitu dan lain sebagainya kejar tayang. Dan biasanya kejar tayang itu pasti ada ketidaksempurnaannya. Jadi ceritanya gini Mas. Proyek proyek PDN sama-sama N-nya belakangnya, tapi ini Pusat Data Nasional itu sebenarnya dirancang untuk ada 4 tempat di seluruh Indonesia. Satu rancangan aslinya itu di Cikarang, di Delta Mas. Sekarang sedang dibangun. Yang kedua itu ada di Batam. Yang ketiga ada di IKN sendiri. Yang keempatnya agak lucu, saya nggak habis pikir kenapa dirancang di Labuan Bajo. Tempat yang harusnya untuk wisata, yang untuk tapi malah ditaruh buat infrastruktur. Itu nanti akan repot itu nanti. Kalau SPJ sekalian ini kali wisata. Nah itu, kalau Makassar atau Jayapura sekalian, saya malah percaya infrastrukturnya ada. Gitu. Sekalian kalau mau ke timur. Nah, di antara 4 tempat ini, mulailah dicari beberapa kerjasama. Awalnya itu. Dapat yang Cikarang kerjasama dengan Perancis.
Cikarang, Prancis. Ya, sehingga kita dapat bantuan sekian juta euro atau apa gitu, 2,7 rupiah, ya gitu. Nah, terus yang Batam sudah dapat kerjasama juga dengan Korea Selatan. IKN ada 2 yang disetujui masuk, yaitu Inggris dan Amerika. Yang Labuan Bajo belum ada yang masuk. Siapa mau taruh investasi di sana? Ya kan? Nah, awalnya ini memang sudah dirancang sejak tahun 2022. Kemudian selesai 2024 ini, Oktober rencananya. Cuman konon ada perintah dari atas sana, 17 Agustus harus selesai dan diresmikan. Wah, kalang kabut. Semenjak tahun lalu kalang kabut. Akhirnya diputuskan dengan leapfrog, katanya leapfrog loncatan kodok gitu ya. Tapi kodoknya lari kemana-mana gitu ya. Bicara kodok itu jadi senyum gitu. Senyum-senyum gitu kalau ngomong kodok. Nah, akhirnya tunjuklah 2 perusahaan. Yaitu Lintas Arta dan Telkom. Itu yang Nah, akhirnya dibangun yang namanya PDN juga, tapi sementara. Bukan, berarti bukan di wilayah Bukan, tempat ini akhirnya udah deh dibangun yang sementara dulu. Akhirnya dibangun sementara di Serpong, itu miliknya Lintas Arta. Satu lagi dibangun di Surabaya, itu yang ada miliknya Telkom yang anak buahnya namanya Telkom Sigma. Dibangun di situ. Ini sebenarnya sudah downgrade spek, terus terang. Kita bicara teknis sedikit ya, ya. Jadi moga-moga kalau yang lihat podcast ini paham gitu ya. Standar untuk teknologi itu kan ada standar building, ada standar hardware-nya, ada standar software-nya. Itu ada yang namanya ISO Internet Specification Organization yang dia ISO 27001 sama ada standar untuk server itu namanya tier. Ya, tier tuh mulai dari tahun 90-an tuh ada tier 1, tier 2, tier 3 dan sekarang tuh tier 4. Tier 4 tuh gampangannya gini, kalau dia downnya tuh nggak boleh dalam hitungan jam. Itu harus menit terus up lagi dalam apalagi hari dan minggu ya. Waduh, apalagi seperti sekarang udah 8 hari gini itu udah. Nah, akhirnya yang Jakarta itu ternyata konon dalam spek yang sempat saya intip itu tidak mencapai tier 4. Dia hanya tier 3 miliknya Lintas Arta. Akhirnya data itu banyak ditaruh di Surabaya. Yang Telkom punya itu catatannya itu sudah masuk tier 4. Cuman kalau tier 4 kok proteksinya pakai Windows Defender ini agak masuk akal. Nah, celakanya lagi Perpres sudah keluar. Peraturan Presiden yang mengharuskan semua daerah untuk menaruh server di Jakarta itu sudah keluar. Sehingga daerah-daerah itu sekarang nggak boleh lagi kalau mengupayakan server sendiri. Jadi sekarang daerah itulah alasan kenapa backup nggak ada. Jadi daerah-daerah itu sudah setahun ini itu nggak backup, nggak punya data lagi di daerah. Kecuali beberapa kota. Saya sebut Jogja misalnya ya, karena Jogja sering konsultasi. Saya bilang pokoknya bikinlah server sendiri gitu. Kediri yang selamat yang sibuk. Ya lainnya saya nggak tahu. Apakah sempat berpikir tetap mengamankan data? Ibarat sederhananya aja kita. Kalau kita punya laptop, ya kita jangan naruh semuanya di laptop. Kan kadang-kadang supaya aman kita taruh bukan di USB flash disk. Kalau di flash disk juga bahaya, kena magnet hilang dia. Taruh di hard disk eksternal. Ya udah. Nah ini ditaruh jadi mereka harus punya, ibaratnya mereka harus punya eksternal hard disk. Sudah setahun ini Mas, atau mungkin ada 2 tahun ya, karena semenjak 2022 itu daerah-daerah sudah nggak boleh lagi. Kalau mereka mengadakan itu nanti kan ABPK. Itu kan konyol. Jadi temuan. Nah aturannya dibuat, hardware-nya belum siap, akhirnya semuanya ditaruh di Surabaya dan Jakarta. Backup ada yang namanya cold storage di Batam. Sehingga yang kemarin terjadi, ketika proteksinya tuh kalau saya bilang ecek-ecek gitu, pakai Windows Defender, bobol, ya udah 282. Ya, kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, ya itu habis. Ya, gitu, terkunci dan tersandra. Dan nanti masih ada komanya lagi. Saya mau bukan hajar, mau challenge pemerintah. Karena kan pemerintah ini kan nyantai banget, Pak. Udah mereka kan bilang, udah nggak apa-apa. Itu nanti sekarang kita coba collect data lagi. Tapi kan datanya aman, sudah kita putus. Iya. Nah, itu pernyataan itu benar nggak sih? Sangat salah. Datanya kita udah osilasi, pokoknya aman. Data kita udah putus, jadi nggak bisa lagi akses gitu. Itu maksudnya apa ya? Mas, ini ibaratnya kita seorang pencuri. Amit-amit, moga-moga jangan ya. Kita berhasil masuk rumah orang. Kalau seorang pencuri masuk rumah orang, ya. Terus lihat banyak barang dalam brankas. Kita berhasil buka brankas. Apa ya? Ya, cuman kita lihat saja. Terus kita kunci brankasnya, terus kita pergi. Kan enggak. Ya, diambil dong barang di dalam itu.
Kalau secara digital barang itu diambil itu artinya apa? Ya pasti di copy dulu barang itu. Jadi biasanya hacker itu melakukan 4 hal. Yang pertama, dia attack the system, dia masuk ke sistem, dia breaking. Kemudian yang kedua, dia copy semuanya. Itu langkahnya begitu ya. Pasti, nggak mungkin enggak. Karena apa? Karena dia punya pasti yang namanya, apalagi nih kayak Lockbit gitu ya. Wah, itu organisasi hacker internasional yang gede banget gitu ya. Dia pasti punya server yang petabyte-nya sama dengan ini, bahkan jauh lebih. Dia copy, habis itu dia kunci, dia encrypt data-datanya sehingga hanya dia yang bisa buka. Habis itu dia tawarkan ransom-nya. Ayo, kalau you nggak nih kita nggak kita buka. Iya. Dari titik ini sebenarnya dari awal sampai 8 hari ini kebohongan terus menerus diproduksi ya. Ya. Pertama kan dia bilang aman, kita sedang melakukan pemulihan. Mulai kebohongannya tuh mulai dari nggak transparan 3 hari itu sudah bohong. Ya kan kita udah ribut. Hari pertama saya udah ribut loh Mas. Ketika kebetulan hari pertama ketika imigrasi itu down, saya membahas kebetulan di podcast lain. Ya, saya lagi ngomong soal imigrasi down, saya langsung cerita. Ini jangan-jangan sistem nasional kita karena bukan hanya imigrasi. Waktu itu ada jalur subsidi distribusi bahan bakar. Itu juga agak itu ngeri itu. Loh, itu bisa terjadi. Nanti akan dibayangkan orang yang biasanya ngantri di pompa bensin, yang biasanya bisa dapat bensin subsidi, kalau itu kan beberapa hari yang lalu sebenarnya juga ada gangguan, cuman belum ketahuan ini akses nggak gitu. Karena kan itu jadi orang nggak bisa lagi diperiksa ini boleh bensin subsidi atau enggak. Akhirnya kan bikin ya udah solar, kalau nggak ada barcode-nya maksimal ngisi 10 liter atau 20 liter. Lah kan lumpuh kita perekonomian kita. Paling tidak tuh memicu kerusuhan ya. Betul. Satu lambat dalam menginformasikan itu dan nggak terus. Dan yang kedua nggak jujur bahwa sebenarnya yang kena retas ini adalah banyak banget sampai 282 itu kan yang kena retas. Yang ketiga bilang kalau tenang kita sudah pemulihan. Ini nggak boleh Mas. Kemarin yang jalan 5 institusi yang jalan. Satu Kemenkumham. Ya, yang akhirnya berhasil running lagi imigrasinya. Itu pakai data lama. Karena kebetulan mereka punya data. Itu data yang kemungkinan 1-2 tahun yang lalu. Dan ini ada celakanya juga Mas. Terus terang aja, ini banyak sekali bahayanya. Kan dengan segala hormat dan apresiasi saya terhadap Menkumham, Pak Yasona. Ya. Tapi kan Pak Yasona mengatakan, kita terpaksa pakai server luar. Dia sebut apa? Amazon web server. Data kita taruh sekarang di Amazon. Ya kayak KPU. KPU kemarin juga taruh di Alibaba. Ya kayak gitu. Jadi data kita udah bocor ini keluar gitu. Dibocorkan dengan terang-terangan. Tapi ya daripada nggak jalan. Itu. Kemenkomarves ya izin event. Itu karena kebetulan lagi ramai dan mungkin lagi mau ada peresmiannya kemarin oleh Presiden. Yaitu lagi di datanya lagi semua dikumpulin kan. Jadi dia bisa up lagi cepat. Haji. Soal sistem halal itu juga on sistem lagi. Sistem halalnya tapi ya. Ya sistem halalnya doang, yang lain nggak jalan kemenangnya. Ya kemudian LKPP. Ya satu lagi Kota Kediri yang dia kebetulan 5 kementerian lembaga dan instansi ini kebetulan itu punya backup. Jadi kalau dikatakan ya ini yang dikatakan backup. Jogja kan tadi. Jogja nggak belum masuk ke PDN kebetulan. Ya Jogja masih belum masuk. Daerah istimewa. Jadi aman malah. Daerah lain nggak gitu. Ya daerah lain yang terpaksa karena sudah ada perpresnya soalnya. Ya takut dong dengan perpres. Nah jadi sekarang kalau dikatakan pemerintah itu sekali dalam tahap pemulihan, senyum Mas saya. Bohong ini. Ini bukan pemulihan. Ya itu ibaratnya tadi kalau saya melogikakan itu hard disk, kita dulu sempat backup, komputer kita kena virus ya, tapi ini server ini gak kena virus, ini serangan kalau ini kan pemerintah sempat nyebut ini kena virus, itu salah lagi itu nggak ngerti itu dia, ini bukan virus, ini serangan ransomware. Nah kemudian ini apa yang dilakukan? Laptop ini atau komputer kita ya harus diformat ulang, bersihin dulu, lepasin semua koneksi, kemudian data yang ada di hard disk eksternal ini dimasukkan lagi. Tapi kan otomatis data-data kita yang barusan itu kan nggak masuk, udah atau belum sempat di backup. Nah itulah yang terjadi. Mas, kalau sistem dibuat dan melawan governance, mitigation risk-nya GRC biasanya governance risk and compliance-nya nggak ada,
dan itu yang harusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan, sang penguasa tidak melakukan, berarti tanggung jawab ada di penguasa. Betul, dan itu masuk dalam undang-undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Pemerintah atau di situ ditulis PSE, penyelenggara sistem elektronik, kena. Dan kena itu maksudnya meskipun kena itu ya kena hukum, meskipun hukumnya cuman sanksi administratif sayangnya gitu loh. Tapi artinya melanggar hukum dia. Karena dia terbukti tidak bisa melindungi data. Ada di Jadi kalau begitu salah satu bentuk tanggung jawab ini masyarakat sipil bisa mempersoalkan itu dong ya. Sangat. Dan saya sudah sangat keras di situ, Mas. Melalui class action atau citizen lawsuit gitu bisa menggugat itu ya. Teman-teman yang kemarin sudah mengusul ada bikin angket secara online. Saya juga keras bikin video statement kalau Menkominfo harus mundur. Ya. Nah, itu yang kedua, Mas. Tadi kan di penguasaannya itu yang kedua. Presiden memang kan tidak mungkin tahu semua hal. Ya. Tapi dia tidak boleh juga memaksakan kehendaknya. Betul. Melawan ujung-ujungnya akal sehat dan kemudian dengan proses. Dengan segala hormat saya, Mas, maaf. Ujungnya di situ karena kenapa sih orang harus semuanya di-on-kan pada 17 Agustus 2024? Gitu loh. Ibaratnya bangunan itu kalau terburu-buru buatnya, ya keramiknya ngangkat semua gitu aja gitu loh gampangnya, ya kan gitu kan, lapisannya belum mata. Iya sama. Ini gedung yang ada di Cikarang, gedung yang rencananya untuk PDN itu pun belum selesai 100%, masih pembangunan. Artinya kan nggak mungkin untuk dipaksakan selesai Agustus gitu loh. Poin yang di lapis kedua, kementeriannya harusnya sedari awal kabinetnya kabinet Zaken, orang-orang yang memang mempunyai kompetensi dan ditaruh di situ. Sehingga Mas Roy Suryo mengatakan bahwa dia harus dipecat, dimundurkan atau diapa itu? Ya kalau nggak mau mundur harus dimundurkan. Sama seperti dorongan dari SafeNet, dorongan dari kelompok-kelompok masyarakat. Dan itu terkonfirmasi ketika RDPU katanya. Betul. Anggota dewan katanya marah-marah tuh. Marah-marah dan benar. Kali ini saya benar muji anggota dewan, Mas. Apa sih yang sebagian perdebatan di ini masih ada yang di Mas Suryo? Sampai itu muncul dari Muti Hafid, Ketua Komisi 1. Meskipun dia merupakan bagian dari kekuasaan juga, dia sampai bilang, ini sih bukan kelalaian tata kelola, tapi ini kebodohan, Pak. Sampai muncul itu. Kebodohan mengelola. Itu kan juga disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin. Pak TB Hasanuddin juga mengatakan ini pembodohan, kalau Pak Hasanuddin itu pembodohan. Terus kalau dulu kan beliau dari angkatan ya, gitu. Ini dulu objek vital harus dijaga. Data itu kan kalau dalam istilah saya selalu saya sebut data itu kan is the new oil. Jadi dulu itu gold, ya tahu gold kemudian jadi oil kemudian sekarang data. Data itu kalau kemudian tidak kita jaga dengan baik, ya habis. Ya sekarang sebenarnya kita kehilangan data. Si hackernya punya data kita gitu. Dia bukannya nggak punya loh, pasti punya. Dan kemudian ini tinggal bom waktu aja, Mas. Bom waktu untuk tiba-tiba nanti dikeluarin. Oke. Yang kedua, kalau tidak diubah atau tidak diganti seluruh orang-orang penting yang ada di bidang itu, kita akan melakukan kebodohan terus-menerus kan sebenarnya. Sangat. Dan ini akan terjadi terus. Kemarin kan kita lihat di dalam rapat dengar pendapat tuh, saya ngikutin di YouTube-nya ya, di YouTube-nya TV Parlemen ya. Itu kan lucu banget gitu kan. Mulai dari Kepala BSSN Pak Hinsa Siburian yang ya dengan lugunya mengatakan ya data kita hanya punya 2%. Masya Allah, Mas. Sisanya hanya 2%. Oh, yang setelah diretas itu cuma tinggal 2%. Tinggal 2%. Jadi kan artinya kan kemana yang lain? Dan ternyata yang lain kalau kemarin dikatakan akan diambil kembali, ya kan daerah-daerah pada teriak. Loh gimana Pak? Kita sudah nggak boleh nyimpen. Datanya lu simpen gitu kan? Ibaratnya kan gitu. Nah, terus poin ketiga ini, Mas. Apa akibat konkret yang harus dihadapi masyarakat atau apa yang harus masyarakat lakukan? Karena sekarang data masyarakat, data pemerintah daerah, data kelembagaan sudah tidak ada lagi jaminan kerahasiaan. Saya nggak nakut-nakuti, Kang Mas BB ya. Kemarin tuh baru test the water data imigrasi itu. Dan imigrasi itu untung mereka masih punya backup datanya. Bayangkan kalau sekarang apa yang terjadi kemudian. Kan Inavis juga bocor. Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Akibatnya apa? Data sidik jari kita, rumus daktiloskopi kita, itu kan bisa disebar kemana-mana. Sehingga akibatnya nanti kalau itu digunakan misalnya untuk aplikasi perbankan,
Uang kita bisa nanti kan tinggal masukkan kan fingerprint itu kan menjadi salah satu ID di dalam sistem perbankan. Iya betul, perbankan masuk gitu. Apalagi kalau cuma nama kecil ibu kandung. Kependudukan aja, data kependudukannya kan bocor. Ini kan barusan. Itu kan selain BPJS kesehatan yang sudah bocor, rekam medis sudah bocor, BPJS ketenagakerjaan kan bocor juga. Di situ. Jadi ada BPJS kesehatan dulu udah bocor, ketenagakerjaan barusan bocor, Kementerian Perhubungan bocor, Inavis bocor, BAIS TNI bocor juga kan. Jadi artinya apa? BAIS TNI itu minimal ya. Sekarang nama-nama personal di BAIS dan itu kan terkonfirmasi. Kemarin secara Japri ya, beberapa sekarang ketakutan teman-teman karena nama mereka, nomor handphone mereka, foto mereka ada semua. Udah. Jadi kan tuh intel kita. Jadi kayak intel Melayu aja udah konangan semua. Tiba-tiba orang kaget, ternyata tetangga gue intel. Iya, itu. Jadi ini yang akan dialami. Nanti kalau perbankan Mas, dulu Bank Syariah BSI itu kan juga sempat bocor dan itu seminggu juga kan. Itu mungkin belum banyak, mohon maaf ya dengan segala hormat saya, belum banyak karena mungkin tidak semua orang Indonesia yang menjadi langganan nasabah itu. Tapi kalau misalnya mohon maaf nih, bank pemerintah yang besar, Mandiri lah atau BNI lah atau BCA yang semuanya misalnya disuruh narik kemarin ke PDN. Ya udah kan data masyarakat di situ. Dan pemerintah jangan santai bilang aman data kita. Enggak aman. Data itu pasti, saya udah bilang pasti udah diambil. Enggak mungkin pencuri masuk lihat berangkas kemudian dia enggak mengcopy isinya. Itu Mas. Enggak mungkin. Jadi itu artinya gelombang kerusuhan yang diakibatkan oleh kebocoran ini di depan mata. Sudah di depan mata. Ya. Dan siap menyerbu seluruh labirin kita ya di Indonesia. Saya kasih contoh itu tadi. Misalnya data Pertamina, ya saya sebut aja deh. Kalau nanti misalnya data dari kendaraan yang boleh bensin subsidi, data dari barcode truk-truk yang boleh ambil biosolar itu misalnya kemudian tidak bisa lagi diakses atau Pertamina nggak punya backup, antrean panjang sekali akan terjadi di setiap SPBU. Dan itu melumpuhkan roda perekonomian kita. Orang akan beradu di situ, ya kan? Bukan hanya yang pakai bensin BBM subsidi, tapi kita misalnya nggak pakai subsidi pun, ya itu akan terganggu juga kan? Kan masuk SPBU-nya kan pasti akan mengeluar dan sehingga kita misalnya nggak bisa masuk. Kita mau terobos masuk, nanti akan dikatain, mentang-mentang kaya pakai bensin kita rakyat gitu kan, nggak enak benar. Ini bibit-bibit ini nanti akan muncul. Belum nanti kalau kesehatan. Orang yang biasanya bisa pakai BPJS, kemudian nanti misalnya akan ada standar namanya KRIS, ya kan, standar yang baru kan, itu untuk itu nanti nggak bisa atau datanya nggak muncul, itu kan sudah. Itu kalau yang data-data yang sekarang sudah ada di PDN, bukan hanya di PDN Mas, di online tuh aman nggak ya? Misalnya saya sebutnya Shopee, Lazada. Nah, selama mereka, mohon maaf nih, selama mereka itu tidak terhubung langsung dengan PDN malah aman. Gitu. Iya, cuman kan dulu udah sering terjadi. Tokopedia dulu dibuka, ya toh. Artinya mereka juga nggak aman-aman. Nggak aman juga. Cuman kan dulu hackernya susah. Kerjainnya harus satu persatu kan. Recehan kan dulu ngerjain. Sekarang kan enak banget ya. Kena babonnya. Selesai. Dan babonnya cuman pakai Windows Defender. Ini kan konyol gitu loh. Artinya apa? Standar yang dituliskan bahwa dia harus tier 3 di Jakarta, tier 4 di Surabaya. Saya terus terang Mas, meragukan itu. Apakah benar itu? Kalau tier 4 nggak mungkin itu hanya pakai itu. Nggak mungkin juga downnya sampai dengan 8 hari sampai dengan sekarang. Pasti harus cepat. Apa yang mesti dilakukan masyarakat dalam situasi sangat kritikal ini? Nah, kepolisian juga bisa ambil peran di sini, ya. Artinya kepolisian nggak usah jauh-jauh nyelidikin hacker, nggak usah repot nanti gitu loh, nggak usah. Cukup lidik di dalam, ya. Siapa tahu ada ordel-ordel nih orang-orang dalam yang memang terlibat misalnya dalam pengadaannya, kemudian terlibat dalam mungkin kebodohannya yang dikatakan DPR, itu bisa juga. Karena ini bisa juga terjadi Mas. Misalnya apa? Ini saya mengada-ada aja ya. Misalnya kemarin ada staf di PDNS 2 Surabaya yang iseng misalnya sambil jaga malam main-main judul lah, main-main judi online.
data masuk di situ, otomatis judul itu kan bukan hanya merugikan dari sisi finansial, tapi dari sisi security kan juga merugikan. Masuk, udah dari situ juga bisa. Nah itulah, saya yakin kalau Polri Cybercrime mampu melakukan ini. Tapi kalau kemudian untuk membuka retasan itu nggak usah lah, terlalu lama. Bagian yang pertama mengidentifikasi, memeriksa di mana kelemahan sistem itu. Betul. Dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Ya, dari sisi teknis, ya, dari sisi IT dan non teknis. Non teknis itu dari sisi penganggarannya, kemudian melakukan deploy ya sistem yang lama ini, artinya PDNS 1 dan PDNS 2. Karena ini terburu-buru, tergesa-gesa. Dan ketergesaan ini, ya, gercep ini memang akan membuat maksudnya satset tapi malah ngah-ngoh. Ya. Tadi kan salah satu isunya sistem perbankan kemungkinan bisa dijebol. Ya. Dan terutama itu, perbankan pemerintah yang tergabung ke PDN. Oke, satu itu. Dan artinya kan orang-orang atau masyarakat yang menjadi nasabah di situ apa yang mesti dia lakukan? Usulannya Mas Suryo apa? Aduh, memang ya nanti saya dianggap menebarkan kerusuhan gitu kan. Itu kan repot kita. Jadi kita mau ngomong benar jadi susah. Iya, cuman memang harus hati-hati. Gitu loh. Bisa terjadi rush kan? Nah, itu khawatirnya gitu, masyarakat takut kan, kemudian nanti rush. Dan kalau dulu mungkin ketika BSI itu ada yang keras dikit, nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Kalau BSI di rushnya oleh Muhammadiyah, isu lain lagi nih, gara-gara komisaris ini. Nggak dipercaya. Bukan hanya komisaris, soal keadilan bahwa dia tidak menjalankan rule yang sudah disepakati. Jadi bukan soal itunya. Ya ini ini isu aja. Ya. Sama kayak isu lapangannya teman-teman netizen itu kan, kalau ini dibayar ya jangan-jangan nanti mintanya $8 juta, nanti disuruh bikin kwitansi $10 juta. Terus setelah ini terjadi, terus kira-kira apa kiamat apa lagi? Jadi saya agak takut tuh membayangkan. Memang Mas, saya juga khawatir saya sering menggunakan contoh film yang meskipun film itu kalau seusia kita pasti pernah nonton film itulah. Filmnya Sandra Bullock dulu, judulnya The Net. Sandra Bullock iya. The Net dulu, identitas dia diganti, diubah. Ya udah dia jadi penjahat. Makeover ya, di show off gitu ya. Iya, jadi wajahnya dia, tapi data diri dia sudah jadi penjahat. Atau film yang main Will Smith, itu ya salah satu, judulnya Enemy of the State. Ya itu dia dikejar-kejar, tapi ini rezim itu menggunakan data negara ini untuk melawan rakyat-rakyat yang bangkang gitu loh. Nah itu, jadi itulah yang bisa terjadi. Jadi artinya orang-orang nanti akan kacau. Bisa jadi nanti di kakak saya, ya Mas bisa bayangin nanti. Kita kan maunya kan melakukan otomisasi, digitalisasi. Misalnya sertifikat tanah. Iya. Sertifikat tanah nanti tidak perlu lagi ada sertifikat fisik katanya begitu kan. Nanti semua digital aja. Lah kalau digitalnya hilang gimana? Dan ya ke depan juga kan itu mesti ini kan mitigasi resiko apa betul. Yang mesti ini kan. Tapi saya masuk ke contoh saja. Indonesia tuh sebenarnya nggak usah gaya-gaya amat ya. Amerika saja Mas sampai dengan sekarang. Semua data-data lama mereka, arsip mereka masih di-archive dan itu disimpan di lantai bawah kota New York. Kita masuk ke situ. Ya itu masih ada udah tahun 20-an, tahun 30-an, 40-an, 50-an dan ada undang-undang yang tidak boleh menghapus arsip. Kenapa Amerika berpikir begitu? Dia berpikir seperti itu? Ya karena yang namanya digital itu tetap ada risikonya. Data di Amerika tuh bisa dibuka kayak misalnya data Kennedy itu bisa dibuka setelah 25 tahun atau berapa. Dibuka bisa, tapi dihilangkan nggak boleh. Lama makanya kan dokumen-dokumen FBI, dokumen CIA itu masih ada yang versi lama dulu, microfilmnya juga masih ada, nggak dimusnahkan, hanya mungkin ditutup-tutupin gitu aja. Tapi aslinya tetap ada. Lalu kalau nanti misalnya kita ada aturan udah arsip sekian tahun boleh dimusnahkan, kan gawat nanti. Ada undang-undang kearsipan memang mengatakan itulah itu. Kayak nggak usah jauh-jauh Mas sebenarnya. Saya kebetulan hobi otomotif ya. Saya pecinta mobil lama. Saya lebih suka BPKB yang lama Mas. BPKB mobil lama tuh kelihatan sejarahnya. Misalnya dulu ini X siapa. Meskipun halamannya banyak capnya. Tapi kan kita tahu sih. Kalau BPKB. Bisa di tracing. Iya kalau BPKB baru kan gak kelihatan. Udah. Kelihatannya wah mobil kita baru. Tapi kan kita gak pernah tahu dulu pemiliknya siapa. Data ada. Misalnya datanya ada di kepolisian. Di bagian rek iden. Tapi kan kalau rek idennya nanti datanya juga hilang.
Ya udah kan, hilang sejarah mobil ini. Ya itu contohnya kayak gitu. Waktu pemilu kemarin kita memaki-maki atau sebagian kami memaki-maki KPU. Termasuk saya, Mas. Ya, dia bilang itu KPU ini pemilu terburuk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena soal IT kok nggak bisa diberesin. Terus kalau sekarang pemerintah pusatnya itu kita ngomongnya apa ya? Lebih buruk. Lebih buruk. Dan saya juga sedih. Salah satu yang mengembangkan sistem KPU kemarin itu inisialnya Y, ya, yang dia bikin statement di Harian Nasional di situs Kompas lah, kompas.com saya sebut aja. Dia malah menyarankan pemerintah suruh bayar. Oh gitu. Si Yudis ini. Itu kan kaget saya, sampai saya tentang di mana-mana. Ini nggak boleh diikutin karena kalau kita bayar ransomnya $8 juta, Mas, kita kan kita harus mengkonversi uang kita $8 juta itu dalam bentuk Bitcoin, dalam bentuk cryptocurrency. Tujuannya apa? Supaya nggak bisa dilacak oleh kita nanti. Habis itu dia pasti ngasih ya kayak kucing-kucingan. Dia pasti ngasih apa ya kayak ID gitu atau username di Telegram misalnya. Begitu komunikasi dia pasti nggak akan langsung oh ya enggak. Pasti dia oke nanti ketemuin saja jam ini lagi di mana lagi. Udah gitu terus sampai dia kita bayar, yakin kita bayar. Habis itu dia pasti minta lagi. Nggak mungkin akan minta. Tapi alasannya apa kok harus bayar tuh alasannya apa? Nah itu katanya kita nggak mampu gitu. Oh, jadi lebih bagus daripada berkeringat melawan yang tak mungkin dilawan, kemudian selesaikan dengan. Lah kalau saya ya memang sedih banget memang sekarang. Memang satu kita memang nggak mampu dan nggak mungkin untuk membuka kita mendekripsi itu. Mendeskripsi itu. Atau ya melawan enkripsi itu dekripsi itu. Kita mendekripsi itu kita nggak mungkin karena pasti kuncinya secure socket layernya itu pasti sudah sekian tingkatan, entah mungkin 256 bit, 512 bit atau sekian, sehingga kombinasinya udah luar biasa. Ya, jadi itu udah kayak rusak gitu aja. Ya, nah kita sebenarnya kalau kita punya backup, oke, kayak negara-negara lain senyum aja, oke, langsung di replace aja, kayak copy paste gitu aja, timpa. Mereka memang datanya bisa bocor, iya. Tapi kalau data ini bocor kemudian misalnya. Oke, terus minta kepada masyarakat, oke, ganti semuanya kunci ganti semuanya passwordnya. Kemudian ya memang agak heboh, tapi otomatis sedikit lebih aman dibandingkan dengan kayak kita, maaf ini istilahnya telanjang seperti sekarang. Ya ini kan data kita telanjang udah di copy keluar, kita nggak bisa pakai. Sementara nanti itu akan ada tsunami data yang besar yang akan menimpa kita. Tahu-tahu datanya muncul di mana, macet di mana, antri di mana. Semua informasi tadi untuk mengingatkan kita ada masalah besar yang sedang kita hadapi. Ya. Dan dengan kewarasan saja kita bisa mencoba mengantisipasi itu. Ada kebodohan tak bertepi yang terus-menerus dilakukan. Dan kita harus belajar benar dari masalah ini. Jangan membuat mercusuar yang mengakibatkan dihancurkannya atau dirusaknya bangsa ini. Karena pada sistem itu tidak ada governance, risk, dan compliance yang terjadi. Inilah channel Kewarasan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.